Kamita, seorang pria suram penyendiri seperti babi yang selalu dimaki-maki oleh orang yang dia sukai. Sampai suatu ketika, dia tidak sengaja membuat gadis tercantik di sekolah tergila-gila dan akan melakukan apa saja demi sosis kecil menggemaskan miliknya. Sebelum semua keberuntungan itu terjadi, cerita berawal di kantor wali kelas di mana Kamita harus memutuskan mau menjadi apa setelah lulus sekolah. Terkejut dengan pilihannya yang mau menjadi pemburu kumbang terbaik di dunia dan memberikannya ke anak-anak agar bisa seperti Santa Claus. Bu guru langsung menasihati Kamita agar minum susu ikan 3 kali sehari agar otaknya tidak stunting seperti ini. Mendinginkan kepala bersama bestinya yang bernama Ikuo, dia malah jadi mengiri dengan Araki Senpai yang sepertinya akan olahraga kuda-kudaan dengan banyak waifu sekolah karena sangat ganteng seperti saya. Kembali ke ruang kelas, dia bertemu Tsuneki yang sedang duduk di bangkunya. Permisi dengan malu karena mau duduk. Tsuneki yang berdiri mengatakan bahwa dia suka menggoda Kamita karena mudah ditebak otak mesumnya. Melihat bekas pantat giat Tsuneki di mejanya, Kamita langsung aneh-aneh pikirannya sampai dipelototi dengan tatapan sus seperti ini karena dikira mau menjilati. Setelahnya di malam hari, Kamita bermain monopoli bersama saudarinya yang langsung kesal sendiri karena kalah terus. Bertanya kepada Kamita, apakah dia sudah belajar untuk ujian nanti. Dia yang menjawab bahwa sudah mulai memikirkan masa depannya dan akan berusaha sebisanya membuatnya sedikit terkejut walau belum tahu akan menjadi apa. Esok harinya di sekolah. Ketika makan siang, Kamita yang menghampiri Tsuneki dan teman-temannya langsung ditanya apakah dia benar-benar mau menjadi seniman manga air seni yang tentu membuatnya kaget sendiri sebab dia belum memutuskan akan menjadi apa. Duduk bersama mereka, Kamita yang ketahuan pikiran berbudayanya langsung disuruh membuat manga dewasa yang tentu dia tidak mau sebab setiap hari dia cuma bersama temannya yang sudah seperti Boti. Setelahnya di perpustakaan, ketika Kamita sedang diajari oleh sobat Botinya si Ikuo, Tsuneki datang menghampiri sebab dia juga jeblok nilainya sehingga terpaksa Ikuo ikut mengajarinya. Lanjut ke pelajaran olahraga. Sementara murid rasa guru ini mengintip Tsuneki yang sedang bermain voli. Ikuo mengatakan bahwa kemarin ketika dia pergi makan ramen bersama abangnya, dia melihat Tsuneki sedang berjalan bersama om-om yang sepertinya bukan ayahnya karena terlalu muda. Mengira bahwa mereka hanya main monopoli, esok harinya selesai ujian. Berkat usaha kerasnya, Kamita dan Tsuneki yang berhasil mendapat nilai bagus tentu membuat temannya sedih sebab akan mengulang ujian sendirian kali ini. Setelah mereka pergi, terlihat Kyoko datang menghampiri sebab dia terkejut ternyata Kamita tidak cuma jadi idola para Boti kali ini sebab ada wanita di dekatnya. Berterima kasih kepada Ikuo karena telah membantunya. Dia yang mengajak Kamita untuk ikutan kursus selama 2 minggu langsung ditolak sebab Kamita lebih tertarik bermain bersama Araki Senpai di pantai. Malam harinya ketika berjalan pulang, Kamita yang tidak sengaja melihat Tsuneki yang ternyata bekerja di sebuah kafe milik si om yang sepertinya dibicarakan Ikuo kemarin, membuatnya sadar dan mengakui kehebatan Tsuneki sehingga dia pun memutuskan akan menerima ajakan Ikuo untuk kursus selama 2 minggu, mengemasi barang-barang yang akan dia bawa. Sesampainya di hotel, Kamita melihat gadis misterius di balik jendela di mana Ikuo menceritakan bahwa ada sebuah rumor tentang gadis kelas 3 SMA yang melompat dari lantai ketiga sehingga arwahnya sering muncul dari balik jendela untuk memakan rudal milik orang yang melihatnya. Setelahnya di malam hari, karena mendapat hasil terendah di tes pertama, Kamita langsung merasa putus asa di mana ketika dia berbaring sambil halu memikirkan tubuh seksi Tsuneki, tiba-tiba saja muncul sebuah tangan misterius yang memanjat ke jendela kamarnya sampai membuat Kamita terkaget-kaget, terus merangkak mendekatinya. Saat Kamita hampir pipis di celana, ternyata itu adalah Tsuneki yang kedinginan sebab dia diculik oleh orang tuanya sendiri karena ketahuan bekerja paruh waktu diam-diam agar bisa ikut pesta kumpul kebo di pantai. Sehingga dia dipaksa mengikuti kursus ini. Alasannya bisa basah kuyup seperti ini adalah karena Tsuneki yang mencoba kabur dari hotel malah dikejar-kejar oleh sekumpulan rusa gunung birahi yang karena melihat ada jendela kamar masih terbuka. Dia pun langsung memanjat untuk memasukinya. Sementara Tsuneki masih mendongeng dengan ceria.
Kamita malah terus memperhatikan pantat giatnya yang membuatnya birahi dari tadi, sebab apakah itu beneran basah karena hujan atau hal lain. Membuka tas yang dia bawa untuk mengambil baju ganti. Karena pakaian itu ikut basah semua, Kamita menawarkan akan meminjamkan baju milik murid perempuan lain yang tentu Tsuneki larang karena pasti dia akan diteriaki rudal tidak terkendali dan dilaporkan kepada polisi sebab meminjam baju perempuan di malam birahi seperti ini. Mengukur pantat Kamita yang ternyata hampir sama seperti miliknya. Tsuneki ingin meminjam baju olahraganya saja yang tentu membuat Kamita bahagia sebab orang yang dia suka mau memakai baju bau pandan miliknya. Pergi ke kamarnya dengan keadaan pantat giat yang masih basah kuyup. Kamita yang terus memelototinya sampai ingin terbang rudalnya. Esok harinya, saat makan siang, mereka mengobrol bersama teman baru Tsuneki yaitu Mako-chan, di mana dia masih merasa kesal setelah Sensei Sigma memberi mereka berdua hukuman membersihkan toilet setelah pelajaran matematika karena berusaha kabur kemarin. Bertanya kepada Kamita apakah dia boleh meminjam pakaian ini saat membersihkan toilet wanita nanti, di mana si dianya malah kegirangan sendiri dengan pikiran-pikiran liarnya. Menyelesaikan hukuman dengan cepat, Tsuneki jadi ngomel-ngomel sendiri, saking capeknya di mana Tsuneki kemudian minta diajari cara memakai mesin cuci untuk membasuh pakaian milik Kamita ini. Merasa dia sudah seperti istri idaman, Mako kemudian bertanya apakah Kamita merupakan pacarnya sebab semua orang membicarakan mereka. Bertanya apa yang orang lain katakan, Mako menjawab bahwa mereka mengatai Tsuneki wanita birahi tidak tahu diri sebab bisa-bisanya berjalan keliling dengan kondisi habis basah-basahan bersama pacarnya seperti itu. Bukannya menjelaskan, Tsuneki malah berpura-pura bahwa itu kejadian beneran sehingga membuat Mako-chan kegirangan. Di waktu yang sama, Kamita yang sedang membeli kopi di vending mesin tidak sengaja mendengar dua murid yang sedang membicarakan hubungannya dengan Tsuneki sebab kelakuan mereka berdua sangat mesum sekali. Tidak tahan, Kamita pun mencoba menjelaskan yang tentunya tidak didengarkan sebab sepertinya mereka berdua cemburu dengan keseksian Tsuneki yang membuat orang-orang birahi. Saat sedang ribut, si dianya datang sambil membawa pakaian Kamita, di mana dia malah mengiyakan perkataan mereka. Setelah mereka pergi, Tsuneki membawa Kamita pergi ke tempat sepi untuk menyerahkan pakaian ini. Bertanya, mengapa membawanya ke tempat seperti ini? Tsuneki menjawab bahwa dia tidak ingin Kamita terkena masalah lagi. Merasa senang karena Tsuneki mencuci bajunya untuk pertama kali sebab dia tidak terlihat seperti orang yang sering melakukan pekerjaan rumah. Kesal dengan perkataan ini, Tsuneki mengatakan bahwa dia juga sering membuat cemilan sendiri dan ingin langsung membuktikannya malam ini juga dengan memasak hidangan untuknya. Setelahnya, di malam hari, mereka berempat pun berkumpul untuk mencicipi masakan calon istri saya yang rasanya luar biasa. Bahagia sebab ini sudah seperti suami istri. Ketika Tsuneki mencuci piring, Kamita yang menawarkan untuk membantu ditolak oleh Tsuneki sebab dia sudah terbiasa melakukan ini saat bekerja paruh waktu sekaligus membalas kebaikan Kamita yang telah membantunya sebab dia akan pergi dari sini besok. Mendengar itu, tentu Kamita langsung membujuknya untuk tidak pergi, bahkan menawarkan akan meminjamkan semua pakaian miliknya. Tetap ngotot, Kamita pun berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi sebab sangat khawatir dengan Tsuneki dan tidak akan membiarkannya dalam bahaya karena itu akan membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang nanti. 1 minggu telah berlalu, Kamita yang sedang bengong langsung dikagetkan dengan Tsuneki yang tiba-tiba memencetnya sampai bikin murid satu kelas menatapnya. Berbisik-bisik ke telinganya. Itu membuat Kamita langsung bergetar tubuhnya, di mana hal ini membuat satu kelas menatap mereka berdua yang malah berisik alih-alih belajar. Mendengar itu, Tsuneki langsung membuka jaket untuk memperlihatkan melon besarnya, sehingga ketahuan bahwa mereka semua sebenarnya cuma iri dengan Kamita yang sangat hoki. Tentu, Kamita langsung menutupnya kembali di mana setelahnya Tsuneki bertanya apakah murid-murid di kelasnya selalu berkelakuan seperti pecundang seperti itu. Mengatakan bahwa dia terlalu seksi untuk musang birahi seperti mereka. Kamita kemudian menyarankan untuk tidak mengobrol di kelas agar tidak dicurigai yang macam-macam oleh mereka. Mendengar itu, tentu Tsuneki jadi tidak akan berbicara dengannya lagi selama-lamanya, di mana kemudian dia bertanya kepada Kamita mengapa mau ikut kursus di liburan musim panas seperti ini. Tidak bisa berkata apa-apa, setelahnya
Ketika belajar sendirian di kamar, Kamita terus memikirkan perkataan Tsuneki, sebab tentunya dia tidak bisa memberitahu alasannya karena alasan dia ikut kursus adalah karena merasa kalah dengan Tsuneki dan ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi. Mendengar suara aneh tiba-tiba, ternyata itu adalah Tsuneki yang mau main karena bosan. Bertanya apakah Tsuneki tidak merasa tertinggal sebab murid-murid yang lain juga sedang belajar. Dia malah berkata bahwa tidak baik membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang tentu membuat Kamita terheran-heran sebab mungkin saja otaknya tidak sebesar melonnya. Meminjam buku sambil membacanya di kasur, Tsuneki langsung ngomel-ngomel sendiri sebab seharusnya sekarang dia sedang berada di pantai sambil mengenakan bikini yang baru dia beli. Bertanya apakah Kamita mau melihatnya sekarang juga. Dia yang malu-malu langsung dibawa oleh Tsuneki ke pemandian pria untuk melihatnya memakainya. Merasa malu karena cuma berduaan di tempat seperti ini dengan wanita seksi malam-malam begini. Mereka kemudian berendam sambil jauh-jauhan di mana ketika situasi sedang bahagia-bahagianya. Terlihat lampu tiba-tiba menyala yang ternyata itu adalah guru Sigma yang mau mandi. Bertanya mengapa Kamita berada di sini malam-malam begini. Pak Guru langsung menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya, sebab sudah saatnya para murid-murid untuk tidur. Tidak ingin Sensei Sigma mengetahui keberadaan Tsuneki, Kamita pun berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura menjadi boti sampai membuat Sensei ini ketakutan lalu pergi. Setelahnya, ketika mereka sedang berduaan di luar, Kamita bertanya apakah dia menyukai Aragi Senpai, pria paling tampan satu sekolahan. Tidak ada jawaban, Kamita lanjut bertanya apakah om-om di kafe itu merupakan pacarnya. Terkejut, sebab ternyata Kamita tahu tempat dia bekerja. Tsuneki mengatakan bahwa dia cuma pemilik toko, di mana dia jadi bertanya apakah Kamita orang yang melaporkan hal itu kepada orang tuanya. Mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melakukan apa-apa, Tsuneki yang sepertinya tidak mempercayainya langsung kembali ke kamarnya. Beberapa hari setelahnya, kursus ini akhirnya selesai juga di mana ketika di perjalanan pulang, Kamita merasa gelisah sebab sejak malam itu, Tsuneki tidak pernah berbicara dengannya lagi. Beralih ke Tsuneki yang mengundurkan diri dari pekerjaannya karena orang tuanya. Ketika liburan berakhir, Kamita yang sedang berangkat ke sekolah cuma bisa melihat Tsuneki yang sedang melihat Araki dan pacar barunya dari kejauhan. Melihat Kamita di sebelahnya, Tsuneki langsung buru-buru pergi sehingga ini membuatnya berpikir bahwa Tsuneki sepertinya benar-benar mengira bahwa dialah orang yang melaporkan hal itu kepada orang tuanya. Beberapa minggu setelahnya, Kamita mendapat sebuah surat dari Tsuneki yang mengajaknya ketemuan di luar untuk mengembalikan baju miliknya. Saat dia mau pergi, Kamita pun langsung bertanya mengapa dia terus mengabaikannya, di mana Tsuneki yang terlihat malu langsung berkata bahwa dia tidak ingin temannya, yaitu si Yuki, mengetahui bahwa mereka berdua sangat dekat ketika mengikuti kursus sebelumnya. Berkata bahwa itu cuma omon-omon belaka, Tsuneki kemudian mengambil baju itu lagi dan berkata bahwa dia tidak akan mengembalikannya jika Kamita masih berkelakuan dungu seperti ini. Mengatakan bahwa dia juga tidak akan mengambilnya sebelum tahu alasan yang sebenarnya. Ketika mereka sedang berdebat seperti pasangan yang mau cerai dini, tiba-tiba saja datanglah seorang siswi bernama Makoto yang mengatakan bahwa dia sedang mengawasi para siswi setelah melihat kejadian kumpul kebo brutal di pantai kemarin. Saking brutalnya, dia bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa sebab kelakuan mereka masih terbawa sampai sekolahan. Yang ketika dia mengatakan ciri-ciri orangnya, Tsuneki langsung menyadari bahwa itu merupakan si Yuki, sehingga mereka pun bergegas menuju lokasi. Melihat si dia yang ternyata mau begituan dengan Araki Senpai di kandang hamster. Setelah si dia pergi, Tsuneki langsung bertanya mengapa Yuki melaporkan pekerjaan paruh waktunya kepada orang tuanya. Berkata bahwa dia cemburu dengan Araki yang sangat tertarik kepadanya. Yuki mengatakan bahwa dia akan melakukan segala cara demi menyingkirkan Tsuneki. Mendengar pengkhianatan dari teman terbaiknya ini, bukannya marah, Tsuneki malah menghargai dirinya yang mau jujur sebab ini langsung memperjelas semuanya. Di mana alasan dia mengajak Kamita ke tempat ini adalah agar dia tahu bahwa dia sama sekali tidak mencurigainya sebagai pelakunya. Setelahnya, sebagai permintaan maaf, Tsuneki memasakkan hidangan enak untuknya, di mana ini membuat Kamita bertanya mengapa Tsuneki menghindari dirinya walau sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Mengatakan bahwa itu agar Yuki tidak mengetahui hubungan mereka sebab dia pasti akan langsung menyebarkan rumor aneh-aneh jika hal ini sampai terjadi. Kamita jadi tenang sekaligus senang sebab ternyata Tsuneki berusaha melindungi dirinya selama ini, karena jika para murid laki-laki tahu pasti dia akan langsung diparani telah mendengar Kamita yang berduaan dengan bidadari tercantik di sekolah. Mengembalikan baju milik Kamita sebagai tanda selesainya masalah ini. Dia pun memegang tangannya sambil mengajak Tsuneki pergi ke pantai. Setibanya di pantai yang sepi,
Tsuneki malah jatuh sendiri dengan posisi aduhai seperti ini sehingga agar dia tidak basah sendiri. Tsuneki langsung mendorong Kamita dan bahkan menciumnya sehingga ini membuat Kamita merasa seperti sedang bermimpi sebab dia tidak pernah menyangka akan mendapatkannya dari wanita tercantik di sekolah. Setelahnya di malam hari, merasa ini merupakan kesempatan baginya, Kamita langsung mencoba merayunya di mana belum juga bicara, Tsuneki langsung berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah memasak setelah lulus nanti, sehingga menurutnya akan lebih baik jika mereka menjaga hubungan pertemanan ini. Walau Kamita merasa sedikit kecewa, Tsuneki berkata bahwa Kamita lah yang membuat dia mau berusaha melakukan hal ini setelah dia memuji masakan enaknya sehingga dia ingin agar Kamita mendukungnya dan tidak menghentikannya. Mengatakan bahwa dia memahami hal itu sambil merasa sedih karena pada akhirnya mereka akan berpisah. Kamita merasa sangat payah karena bahkan di saat seperti ini dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa tetap dekat dengannya. 1 minggu setelahnya, saat bermain Free Fire bersama sohib-sohibnya, terlihat seorang gadis bernama Miyamae datang menghampiri mereka karena dikira menonton tutorial membuat bayi di tempat seperti ini. Mengatakan bahwa mereka hanya sedang bermain game, Kamita langsung menawarkan apakah dia mau skin legendaris gratis sehingga si dia langsung memperkenalkan diri sambil menunjukkan konsol game yang baru dia beli. Bermain bersama dengan gembira. Ketika teman-teman Miyamae memanggilnya, mereka sama sekali tidak terkejut dengan ketiga orang ini sebab seringkali tidak masuk kelas dan bersembunyi di pojokan ini. Merasa senang dengan Kamita yang sangat jago sekali. Miyamae sangat kagum dengannya sebab dia terlihat lebih serius bermain game daripada hidup di dunia nyata. Menerima pujian ini, Kamita merasa semakin sigma sampai tidak bisa tidur di malam harinya karena terus kepikiran wajah cantik menggemaskannya. Esok harinya, ketika ketiga pria tidak berguna ini berangkat menuju tempat nganggur favorit mereka, ternyata Miyamae sudah berada di sana untuk bagi-bagi skin gratis dan lanjut mengajak mereka ke tempat karaoke. Merasa kebingungan sebab apa hubungannya bermain game dengan tempat ini. Terlihat Miyamae langsung bernyanyi dengan penuh semangat sampai membuat mereka tidak bisa berkata-kata lagi walau suaranya sangat tidak enak sekali. Menyarankan agar Miyamae ikut acara mikrofon pelunas hutang, si dia langsung duduk dan lanjut bermain game bersama mereka. けど、もう予約してあります。 Beralih ke suatu hari, ketika mereka bermain game lain di sekolah, Araki malah gagal fokus setelah melihat skin Giat sebab gambarnya bagus sekali. Beralasan bahwa dia kalah karena ditelepon bapaknya, semuanya cuma diam sebab sudah tahu kalau bapaknya tidak ada. Esok harinya, ketika mereka berhasil mengalahkan monster anomali terkuat di bumi, Kamita yang berhasil mendapatkan item cincin dan mau memberikannya kepada Miyamae langsung dikatai otak dungu oleh Ikuo sebab dia tidak mungkin mendapatkan gadis yang levelnya lebih tinggi daripada dirinya. Merasa sedikit kecewa, Miyamae yang menyadari langsung memberinya gantungan kelinci buatannya sendiri sehingga itu membuat semuanya terkejut. Mumpung akan ada acara game terbatas hari ini, Miyamae mengajak mereka untuk pergi ke tempat arcade bersama. Sementara kedua siluman kadal ini bermain game capit, Miyamae bertanya kepada Kamita apakah suka dengan game yang dia bicarakan sebab dia sering memainkannya saat masih SMP dulu. Langsung bermain 2 lawan 2. Kamita langsung satu tim dengan waifu barunya untuk melawan bocil-bocil kematian penunggu tempat ini di mana mereka terbantai oleh keganasan Miyamae. Walau kalah, Kamita memberi mereka gantungan kelinci ini agar tetap semangat menjadi beban keluarga. Setelahnya, Kamita langsung menasehati agar Miyamae tidak brutal-brutal saat melawan anak kecil sebab takut nanti tidak ada yang mau main lagi dengannya. Berterima kasih karena sudah mau menemaninya bermain hari ini, sebab karena dialah Miyamae bisa merasakan kenangan masa kecilnya lagi. Di saat itu juga, dia meminta apakah Kamita mau menjadi teman dekatnya, sebab dia merasa selalu bisa menjadi lebih baik ketika bermain game bersamanya. Menerimanya dengan gembira. Beberapa hari setelahnya, ketika selesai bermain game di tempat biasa, saat Miyamae kembali karena pelajaran sudah mau dimulai, Kamita langsung curhat dengan mereka untuk meminta saran game baru agar Miyamae tidak melulu main game itu mulu sebab itu menghabiskan uangnya. Menyeramkan game Supir Bis Simulator. Ternyata, si dia malah langsung bosan dan kembali main game itu lagi, pergi karena tidak punya duit untuk menemaninya. Kamita bertemu 2 orang gadis yang sepertinya takut ketahuan berada di tempat seperti ini. Saat sedang mengobrol, Miyamae tiba-tiba datang sebab dia sudah mau pergi ke sekolah persiapan di dekat stasiun yang ketika mendengarnya, kedua gadis ini langsung terkejut sebab hanya orang-orang elit yang masuk ke sana. Di mana kedua orang ini malah bertanya, kenapa Kamita tidak ikut pergi ke sekolah persiapan sebab jika terus seperti ini, mungkin saja Kamita tidak akan naik kelas nanti dan berujung jadi teman satu kelas dengan mereka.
Di perjalanan, Kamita jadi kepikiran pasti akan menyenangkan sekali jika dia ikutan masuk ke sekolah persiapan agar bisa bersama wanita idaman barunya yang namun dia pikir-pikir lagi sebab mungkin berujung ditolak lagi. Melihat Ikuo yang ternyata sedang bersama Miyamae di sana, Kamita yang kebingungan jadi penasaran dan bertanya kepada Tomo apakah dia ganteng di mata para wanita. また今度ね。 あ、逃げた。 Esok harinya di tempat arcade, Kamita yang kembali dari toilet melihat Tsuneki masuk bersama si bocil yang Miyamae bantai kemarin. Menantang mereka tanding ulang 2 lawan 2. Kamita jadi bertanya kepada Tsuneki apakah si bocil itu merupakan adiknya, di mana dia berkata bahwa itu bukan urusannya. Mengatakan bahwa si bocil akan menjelaskan semua ini ketika Kamita berhasil mengalahkannya. Walau pertandingan berlangsung lumayan sengit, namun mereka berdua bukanlah tandingan Miyamae sehingga Tsuneki langsung terkena mentalnya. Sementara Ikuo dan Araki melihat ada anggota OSIS yang sedang memergoki para murid yang bolos ke tempat ini. Mereka jadi berpikir apakah harus kabur sehingga langsung saja memberitahu Kamita agar bisa kabur bersama Miyamae. Berhasil melarikan diri. Kamita yang masih penasaran dengan hubungan Tsuneki dan bocil ini langsung bertanya lagi, di mana Tsuneki pun menjelaskan bahwa si kecil beban keluarga ini merupakan anak dari bos tempat dia bekerja. Dengan Tsuneki yang pergi dari sana setelah adu yeping dengan Miyamae. Kamita pun mengajaknya ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Bertanya, apa hubungannya dengan Tsuneki? Miyamae mengungkapkan bahwa sebenarnya Tsuneki merupakan adik kelasnya dulu di SMP yang sering dia ajak ke tempat arcade di mana suatu hari hubungan mereka berdua hancur setelah tertabrak oleh penjual sayur. Mengatakan bahwa dia lebih bahagia ketika bermain bersama Kamita sekarang ini. Dia jadi malu-malu sendiri, walau gara-gara ini duit tabungannya habis semua. Menghabiskan minuman tanpa memakan buah ceri di gelas ini, Miyamae meminta Kamita untuk menyuapi buah itu ke mulutnya. Esok harinya, karena sempat ketahuan Ikuo dan Araki mendapat hukuman membersihkan kandang, sekaligus dilarang pergi ke tempat arcade lagi sampai ujian selesai. Mengatakan bahwa Miyamae terlalu imba sehingga jadi susah untuk mengikutinya. Araki jadi merindukan ketika mereka hanya bermain bertiga sebab semuanya bisa bermain dengan gembira. Bertanya kepada Ikuo bahwa dia melihatnya bertemu dengan Miyamae kemarin. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah kebetulan sebab alasannya datang ke sana hanyalah mencari gadis yang dia suka yang ternyata tidak masuk ke sekolah itu sehingga menanyakan kepada Miyamae apakah pernah melihatnya. Bertanya apakah Kamita menyukai Miyamae, dia malah malu-malu sendiri dengan menjawab bahwa dia cuma menghormatinya sebagai gamer tidak terkalahkan yang tentu mereka berdua tidak percaya dan menyuruhnya memanfaatkan kesempatan ini jika ingin serius dengan Miyamae. Karena Miyamae tidak masuk sekolah, Kamita jadi khawatir sehingga bertanya kepada Tsuneki tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menjelaskan bahwa Miyamae merupakan gadis tercantik dan terpintar di sekolah saat masih SMP. Dia yang waktu itu sangat populer, jadi menghancurkan mental para murid laki-laki yang mau mendekati dan mengajak main game bersama. Melihat Miyamae yang jadi idaman laki-laki, para anggota geng jadi keluar semuanya sebab cemburu dengan dirinya. Mencoba menasehati Miyamae sebisanya, perkataan Tsuneki sama sekali tidak didengarkan yang membuat Miyamae akhirnya jadi seorang diri dan terisolasi karena kelakuannya sendiri. Berkata bahwa dia khawatir dengan Kamita dan kedua sobat botinya setelah melihat mereka bermain bersama Miyamae. Kamita yang sedari awal memang tidak sok jago, baik-baik saja, tidak seperti dua temannya yang sedang menjadi furi saat ini. Mempercayakan Miyamae kepada Kamita sebab mungkin cuma dia yang bisa menyadarkannya. Dia pun langsung menelpon Miyamae yang baru bangun, di mana setelah menjelaskan situasi tentang tempat arcade yang diawasi kali ini, Miyamae jadi mengajak Kamita main ke rumahnya sampai dia kaget sendiri. Langsung bergegas pergi ke sana, Kamita langsung disambut kedatangannya oleh seorang laki-laki sehingga membuatnya jadi berpikir apakah mereka mau main kuda-kudaan bertiga. Disuruh menunggu di ruang tamu, ternyata si dia adalah kakaknya yang ternyata bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah kursus. Melihat sebuah konsol game jadul, si abang jadi menceritakan bahwa awal ketertarikan Miyamae dengan game adalah karena sering bermain dengannya dulu. Namun, ketika si abang sudah berhenti jadi gamer, Miyamae jadi sering mengajak teman laki-lakinya untuk bermain sebab karena pikirannya cuma game, dia tidak bisa bergaul dengan sesama perempuan. Mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Tsuneki karena dialah teman perempuan pertama Miyamae yang terlihat normal. Si abang lanjut menunjukkan video Miyamae kecil yang berhasil memenangkan kompetisi dengan konsol game ini sebagai hadiahnya. Mematikan itu karena malu. もういいからガサガルしよう。
Miyamai langsung mengajak Kamita ke kamar, di mana dia sendiri langsung birahi dan mau menjilati seluruh ruangan ini. Mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan robot besar ini setelah begadang semalaman. Ketika bermain bersama, Miyamai merasa akan lebih mudah jika bermain berempat seperti biasa, sehingga Kamita berkata bahwa mereka berdua dihukum untuk membersihkan kandang sekaligus dilarang pergi ke tempat arcade sampai puas selesai. Sedih karena merasa itu semua salahnya. Miyamai juga merasa tidak enak sebab dirinya jadi merebut Kamita dari mereka berdua. Mencoba berkata bahwa itu bukan salahnya, Miyamai yang tidak mendengarkan langsung mengambil handphone dan pergi ke toilet untuk menelpon seseorang yang akan dia ajak bermain. Ternyata itu adalah Tsuneki yang langsung menolak sebab alasan kedatangannya sebelumnya hanya karena diminta oleh si bocil. Mengatakan bahwa dia sudah berhenti bermain game sejak masuk SMA. Tsuneki menyuruhnya untuk bermain bersama Kamita yang lebih hebat darinya. Keluar dari sana, Kamita langsung mengajaknya bermain bersama di mana dia pun membawa Miyamai pergi ke tempat bermain rahasia yang sering dia kunjungi dulu. Bermain sambil dekat-dekatan, mereka lanjut adu mekanik game bola di mana Miyamai berhasil mengalahkannya walau baru pertama kali mencoba. Menyadari tangannya terluka karena terlalu bersemangat saat memainkannya, Kamita pun langsung mengobatinya. 翔一くんにレアアイテムの指輪もらっちゃった。 Esok harinya, ketika Kamita menunggu Miyamai di tempat biasa, saking senangnya, dia sampai halu sambil memeluk boneka di mana dia jadi malu-malu sendiri ketika orangnya tiba-tiba datang. Menunjukkan boneka yang baru dia buat, Miyamai kemudian mengajak Kamita pergi ke sebuah acara yang tentu membuatnya gembira sebab sudah seperti kencan saja. Berkata memangnya Kamita mau berkencan dengannya, karena menjawab iya, dia jadi ingin mengajaknya setelah acara ini selesai. Melihat kakak perempuannya dan Shiori yang ternyata menguping dari tadi. Mereka berdua merasa bahagia karena tumben sekali melihat Miyamai seperti ini. Seminggu setelahnya, Kamita datang bersama kakak perempuannya di mana mereka langsung mencari Miyamai dan Shiori. Bertemu dengan mereka di pojokan. Kamita langsung kaget melihat Miyamai yang mengenakan kostum seperti ini sampai membuatnya birahi. Baru juga berkumpul sebentar, Tomoe Onesan langsung pergi berburu anak kecil sehingga tersisa mereka bertiga saja. Melihat kostum unik ini, dua orang pelanggan jadi tertarik di mana ketika mereka sedang melihat boneka rusa buatan Miyamai, si dungu ini malah bikin takut sehingga mereka pun pergi. Merasa tidak enak karena malah bikin susah. Kamita yang punya ide untuk menaruh boneka kecil ini di bagian Miyamai malah membuatnya merasa malu dan berlari dengan seksi. Mencari kesana kesini, ternyata si dia langsung jadi objek foto sekumpulan musang birahi di mana Kamita yang melihat langsung mencoba membawanya pergi namun tidak bisa karena terlalu ramai. Bertemu Tomoe yang gagal mendapat mangsa, si dia yang mau membantu Kamita langsung mengeluarkan jurus andalan, buka-bukaan sehingga perhatian berhasil teralihkan. Membawa Miyamai pergi bersama. Karena mau pergi ke toilet, Kamita langsung pergi namun ditahan sebab Miyamai ternyata tidak tahu letak resleting untuk membuka pakaian ini. Meminta Kamita untuk membantu mencarinya karena sangat panjang sekali, mungkin saja kait pembukanya berada di bawah sana sehingga terpaksa Miyamai langsung berpose seperti ini yang ternyata kaitnya memang berada di tempat yang tidak bisa Kamita pegangi. Lanjut menggandeng tangannya untuk membukakan jalan agar tidak dekepung lagi. Kembali berjualan dengan percaya diri kali ini, setelah selesai, mereka pun pergi makan bersama di sebuah kafe yang ternyata itu adalah tempat Tsuneki bekerja. Berpura-pura tidak mengenalnya, Kamita langsung dicubit pantatnya agar tidak macam-macam menyebar rahasianya. Makan dan mengobrol dengan ceria, Tsuneki yang menyamar menjadi Hikari langsung kena mental sendiri setelah melihat foto Tomoe yang cosplay buka-bukaan tadi. Mumpung ingat, Miyamai memberikan Kamita hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya hari ini, di mana dia juga mengatakan bahwa karena dirinya, hari-hari yang dia jalani kali ini menjadi yang terbaik, sebab akhirnya dia bisa membuat kenangan bahagia lagi. Mengatakan bahwa dia mulai memikirkan masa depan dengan serius kali ini. Setelahnya, ketika berjalan pulang, Miyamai berkata bahwa mereka akan makan di sini lagi lain waktu, sehingga Tsuneki langsung memperingatkan Kamita untuk tidak aneh-aneh di sekolah. Berkata bahwa dia terlihat lebih cantik ketika senyum, Miyamai yang melihatnya merasa cemburu, lalu pergi, sehingga Kamita pun bergegas mengejarnya. Bertanya apa yang terjadi, dia berkata bahwa setelah mengenakan kostum kelinci seharian ini, Kamita bahkan tidak memujinya sama sekali sehingga dia pun pergi. Mengatakan bahwa dia akan terus mengejarnya sebab Miyamai telah berjanji mau pergi berkencan dengannya. Dia yang terkejut dan berkata bahwa ini sudah malam, membuat Kamita mengungkapkan bahwa ini satu-satunya kesempatannya sebab mulai besok Miyamai akan fokus belajar untuk ujian. Baru sadar karena kesasar pergi ke tempat seperti ini, Kamita pun langsung menggenggam tangan Miyamai dan menyatakan perasaan kepadanya, di mana dia menolak dengan berkata bahwa dia masih belum paham dengan hubungan seperti ini. Merasa sedih walau sudah tahu hasilnya,
Ketika Kamita melihat bulan sambil meratapi nasibnya, tiba-tiba saja Miyamai menyerang lehernya sampai membuatnya geli. Mengatakan bahwa dia sudah tertarik dengan jakun di leher Kamita dari dulu. Dia malah ingin Miyamai menyerang sosis kecilnya yang karena terdapat bekas luka di leher Kamita, Miyamai langsung memberinya plester luka. Berkata bahwa dia juga menyukai hal lain dari Kamita, Miyamai merasa senang sebab cuma dialah yang terus mengejarnya selama ini, sehingga dengan ini Miyamai meminta apakah Kamita mau terus mengejarnya. Menjawab dengan memeluk dan menciumnya. Esok harinya, Kamita yang memberitahu keberhasilan ini membuat kedua sobat botinya bangga, di mana tiba-tiba saja Miyamai datang dan menginfokan bahwa anaknya telah lahir. Membuat mereka kaget karena dia juga berkata bahwa itu hasil kawin di gang belakang. Saat ditunjukkan, ternyata itu adalah anak rusa dari game yang dimainkan sebelumnya. Esok harinya, ketika Kamita menjalani kehidupan seperti biasa, Tsuneki memanggilnya sebab ada yang mencarinya. Ternyata, itu adalah teman masa kecil Kamita yang bernama Kyoko-chan. Mengatakan bahwa cuma Kamita yang mau mendengarkan ketika dia mengobrol tentang hobinya. Ketika menunjukkan komik shoujo, Tsuneki jadi curiga. Mungkin saja karena hal ini, Kamita jadi terlihat seperti boti. Melihat Kyoko yang masih berkelakuan seperti ini, mereka sampai menganggapnya bocil SMP. Setelahnya, ketika mengobrol di tangga, Kyoko tidak menyangka dengan Kamita yang bisa tumbuh menjadi laki-laki sebab dulu Kamita bahkan suka memakai kostum Tuan Putri milik kakaknya. Sedang asik membicarakan komik ini yang berubah menjadi semakin aduhai seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba saja Tomoe Onesan datang dan bertanya sedang apa mereka. Ketika si gorila datang, Tomoe lanjut pergi di mana si gorila berkata agar Kamita tidak mengatakan kepada siapa-siapa kejadian ini. Mengajak Kamita pergi ke kafe untuk makan kue bersama. Dia yang merasa ini tidak sigma langsung menolak, yang tentu membuat Kyoko berkata bahwa Kamita tidak perlu khawatir sebab baginya dia masih terlihat seperti boti. Merasa tertantang, Kamita pun menyetujuinya dan akan menunjukkan seberapa garang dirinya dengan memakan semua persediaan kue yang ada di toko ini. Mengatakan bahwa dia masih seperti boti, Kyoko memberitahu bahwa dia harus segera punya pacar agar tidak disangka kaum pelangi. Malam harinya, sepulang ke rumah, Kamita bertanya apa yang Tomoe lakukan sebelumnya bersama si gorila di atap. Menjawab bahwa ini pertanyaan dungu sebab Kamita juga harus segera punya pacar dan melakukannya di atas sana. Membuatnya kaget, Tomoe berkata bahwa dia cuma bercanda sebab si gorila cuma meminta sebuah nasihat setelah dirinya dipermalukan karena bergabung dengan klub rumah-rumahan yang malah dia diperlakukan seperti boti. Menjelaskan bahwa itu merupakan klub yang isinya wanita semua, di mana mereka suka membeli pakaian bekas sehingga sangat terkenal di kalangan murid perempuan yang butuh uang. Sementara Kamita mencurigai bahwa ini merupakan bisnis aneh-aneh. Di waktu yang sama, terlihat Kyoko merasa sedih sebab Kamita menyebutnya kekanak-kanakan sebelumnya karena masih belum bisa lepas dari kebiasaan masa kecilnya. Berencana berubah dengan membuang semua komik ini di taman, dia kemudian bertemu oleh dua orang gadis di mana salah satu dari mereka bertanya mengapa Kyoko terlihat sangat sedih seperti ini. Mengatakan bahwa dia terpukul setelah dibilang kekanak-kanakan oleh teman masa kecilnya yang sepertinya sudah tumbuh dewasa. Si dia kemudian mengajak Kyoko untuk bergabung dengan klubnya saja agar bisa latihan menjadi wanita dewasa idaman para pria-pria Sigma di luar sana. Memintanya untuk datang ke klub minggu depan di malam hari jika mau ikut. Karena Kyoko sedikit takut, dia membolehkan Kyoko membawa teman masa kecilnya untuk menemani jika masih ragu. Hari itu pun tiba. Dia datang bersama Kamita di mana setelah memperkenalkan diri, Kamita jadi penasaran apa yang sebenarnya klub ini lakukan. Melihat kostum kelinci ini, Kamita jadi semakin yakin di mana mereka menyuruh Kamita untuk menunggu di luar jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melakukan ritual pergantian skin dengan Kyoko. Setelahnya, ketiganya bertemu dengan Kamita, di mana mereka lanjut menjelaskan semuanya sambil makan cemilan di bawah cahaya bulan. Bertanya apakah Kyoko jadi bergabung dengan klub ini, Kamita langsung menanyakan lagi alasan mereka membeli pakaian bekas para wanita, termasuk wadah melon mereka, sebab ini sangat aneh sekali. Kesal dengan Kamita yang dari tadi curigaan mulu, si dia yang mau menghantamnya langsung dihentikan oleh ketua mereka. Menjelaskan bahwa pekerjaan mereka yang sebenarnya adalah membuat kostum, yang karena dana mereka terbatas, terpaksa mereka membeli pakaian bekas untuk digunakan sebagai bahan baku sebab pakaian Santa milik Tomoe juga dibuat menggunakan cara seperti ini. Dengan Kyoko yang memutuskan akan bergabung bersama mereka, Kamita pun jadi tidak khawatir lagi setelah mendengar penjelasan ini.
3 bulan setelahnya, mumpung sudah mau Natal, Tsuneki sudah punya rencana untuk makan malam dan tidur di hotel mewah bersama seseorang di mana ini membuat Kamita terkejut sebab ada juga yang berhasil mengajak Tsuneki pergi. Jadi kepikiran sesigma apa beliau, tiba-tiba saja Ikuo datang dan meminta maaf karena dia tidak akan main gulat-gulatan lagi bersama Kamita saat malam Natal nanti sebab dia sudah punya rencana untuk mengajak seseorang yang selama ini dia sukai demi menyatakan perasaannya, mendukung Ikuo agar berhasil dan akan membantunya jika dia butuh bantuan nanti. Kamita lanjut pergi ke klub rumah-rumahan di mana ternyata Kyoko yang masih menggunakan kostum sedang tertidur di sana. Memberi Kamita kue buatannya, Kyoko berkata bahwa dia akan sangat sibuk saat malam Natal nanti sebab dia harus membuat kue dan lain-lain untuk festival. Selesai memakan kue yang rasanya enak sekali, Kamita yang mau mengajak Kyoko kencan langsung tidak jadi sebab tidak percaya diri. Pergi menemui Tsuneki untuk bertanya tempat yang bagus saat pergi berkencan. Si dia malah menyarankan Kamita untuk pergi ke hotel ajeb-ajeb yang tentu dia tidak mengerti. Kembali untuk menemui Kyoko, ternyata mereka sedang punya masalah kekurangan bahan sehingga Kamita mengajaknya ke rumah untuk menawarkan barang bekasnya yang mungkin saja bisa berguna. Di perjalanan, Kamita yang menunjukkan rencana kencan ini malah menjadi malu-malu sendiri, di mana ketika dia bertanya apakah Kyoko mau pergi dengannya. Kamita langsung ditolak lagi sehingga dia jadi sedih sendiri sebab ini sudah yang ketiga kali dia ditolak. Lanjut berjalan, Kamita bertanya bagaimana dirinya di mata Kyoko, di mana dia malah berkata bahwa Kamita sudah seperti tetangga baik hati. Mengintip mereka dari semak-semak, kedua orang ini langsung menanyakan kejadian tadi yang tentu membuat Kyoko jadi malu-malu sendiri, sehingga sepertinya dia memang menyukainya. Bertanya kenapa laki-laki jadi birahi saat malam Natal seperti ini, mereka yang sama-sama dungunya langsung membawa Kyoko menemui pawang musang birahi, yaitu Tsuneki keesokan harinya. Penasaran mengapa mereka bertanya hal seperti ini, kedua orang ini mengungkapkan bahwa ini semua gara-gara Kamita yang mengajak Kyoko pergi berkencan di hotel ajeb-ajeb. Ketika Tsuneki mengungkapkan bahwa kemarin dia menolak siluman rudal birahi yang juga mengajaknya pergi berkencan, Kyoko jadi pergi sebab mengira bahwa mereka sedang mengejek Kamita yang tentu dia tidak ingin mendengar hal ini. Esok harinya, karena dia jalan sambil bengong, Kyoko hampir saja tertabrak oleh terkun yang untungnya Kamita selamatkan sebelum dia dikirim ke Isekai. Berjalan pulang ke rumah bersama, Kyoko jadi bertanya apakah Kamita mengajak orang lain untuk pergi kencan. Yang tentu, Kamita menjawab tidak sebab kemarin dia pergi karaoke bersama Araki sampai malam, di mana di sana mereka bertemu geng Tsuneki. Mau menghibur Kamita, Araki kemudian bercanda dengan mengajarinya cara mengajak wanita pergi berkencan dengan benar, di mana dia bahkan ditolak mentah-mentah oleh mereka bertiga sampai hampir tertendang bijinya. Berkata bahwa dia bahagia sebab Kamita masih seperti orang yang dia kenal. Karena Kamita tidak mengerti maksudnya, Kyoko kemudian berkata bahwa dia ingin Kamita terus berada di dekatnya selama mungkin sebagai teman masa kecil. Lanjut meminta Kamita menemaninya pergi berbelanja. Dia yang memperlihatkan armor legendaris ini langsung membuat Kamita jadi malu-malu sendiri sampai lari. Meminta Kamita untuk datang melihat pohon Natal yang klub rumah-rumahan buat nanti. Ketika harinya tiba, terlihat pohon itu sangat indah sekali sampai membuat ketua ormas ini bahagia walau tidak membayar mereka. Setelah mereka pergi, Kyoko berkata bahwa beberapa dekorasi juga dibuat menggunakan celana dalam. Memanfaatkan kesempatan ini, Kamita jadi bertanya lagi apakah Kyoko mau pergi berkencan dengannya setelah selesai festival nanti, di mana lagi-lagi dia menolak dengan berkata bahwa sangat sibuk sekali. Di perjalanan pulang ke rumah, Kamita yang melihat perosotan di taman jadi mengingat masa kecil ketika dia bermain bersama Kyoko, di mana ketika dia berjalan lebih dekat, terlihat ada orang bertopeng sedang main perosotan sambil menghayal sendiri, yang ketika didekati, ternyata itu adalah Ikuo yang merasa sangat sedih sebab walau dia sudah sangat percaya diri, namun pada akhirnya dia tetap ditolak oleh orang yang dia sukai. Dengan Miyamai dan Shiori yang menasihati agar Ikuo tetap semangat, itu membuat Kamita merasa bahwa dia juga harus memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dia sukai. Bersiap-siap menguatkan mentalnya sendiri, Kamita langsung pergi berolahraga subuh-subuh hari, di mana ketika malam festival tiba, Kamita akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, tidak peduli hasilnya nanti. Mengajak Kyoko untuk pergi bersamanya, walau dia beralasan sibuk lagi, Kamita terus berkata bahwa dia akan tetap menunggunya, tidak peduli seberapa lama, sehingga akhirnya dia menyetujui permintaan ini dengan Kamita yang pergi menunggu di atap sekolah. Di perjalanan,
Bukannya pergi ke atap, Kamita malah terhenti sebab sedang ada pertunjukan gratis sehingga dia yang melongo seperti ini langsung ditendang bijinya oleh Kyoko. Lanjut pergi ke atap dan meminta maaf karena tidak menjaga pandangannya. Kamita langsung saja menyatakan perasaannya di mana tiba-tiba Kyoko menyuruhnya duduk dengan si dia yang minta di bangku. Mengatakan bahwa dia akan menjadi pacarnya. Mereka pun langsung berciuman di mana 10 tahun setelahnya Kamita berhasil hidup bahagia dengan pacar pertamanya yang sudah menjadi istri bahkan punya seorang anak.